Oke. Pink merona, bukan merah merona tapi pink merona. Oke, kita start dari IHSG dulu. Market value masih sepi 9,9 triliun. Ya, jadi IHSG-nya naik. Beneran mantul di support ini 6580-an ya. Jadi dia nggak sampai ke 6500. Dia mantul naik, tapi mantul naiknya ini juga masih belum bisa dibilang uptrend karena dia masih belum bisa membentuk higher high. Higher high itu high-nya di level 6930-an di situ. Nah, ini jadi kemungkinan IHSG akan naik sampai sekitaran 6766-an atau 6780-an gitu. Nah, terus kemudian kita lihat untuk saham-saham yang mendorong penguatan apa aja. Yang pertama, kita akan lihat pastinya Big Banks ini ada BCA-nya hari ini warna hijau, naik warna hijau ya, dan dia ketahan di MA 200. Cuman kalau ditanya apakah ini udah aman ya, jadi apakah udah aman, apakah akan bisa terus lanjut menguat, nggak bisa dibilang gitu juga sih, belum gitu ya. Jadi di sini memang ketahan di area support MA 200. The worst scenario bisa turun sampai 7850. Cuman sekarang koreksinya atau diskonnya udah lumayan banyak nih. Jadi kalau beberapa bulan kemarin tuh naiknya lumayan signifikan, kalau kita hitung pakai Fibonacci ini udah sekitaran 50% lebih diskonnya. Jadi udah wajar, diskonnya udah oke gitu loh. Saham banking ini terutama BCA ini udah nggak ketinggian lagi secara teknikal. Udah ada normalisasi lah istilahnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk saham BBRI ya. Jadi BCA udah mulai lumayan murah secara teknikal meskipun belum bisa dibilang uptrend. GJE selamat malam, Abundant Gracell Group, JMP 21 selamat malam, Samsi 5757 selamat malam. Oke, terus ini BBRI tadi juga naik dan ini kemungkinan akan membentuk pattern double bottom. Jadi dia bakalan kayak gini polanya, turun kemudian dia naik lagi cuing gitu. Nah, selain BBRI, teman-teman kita juga akan BBRI kita lihat monthly-nya dulu ya. Kalau beberapa waktu kemarin kita bilang BBRI ini BCA dan kawan-kawan ketinggian nih secara monthly chart. Sekarang kita lihat monthly chart-nya gimana. Nah, bulan ini BBRI itu monthly chart-nya juga udah terkoreksi lumayan banyak. Dan kalau kita hitung pakai Fibonacci ya, dari bawah sampai atas ini koreksinya udah mencapai sekitaran 50-60%. Jadi mencapai sekitaran 50-60%-an di sini, dan ini ya lumayan udah normalized ya. Jadi harga sahamnya nggak terlalu ketinggian lagi gitu. Terus sekarang kita akan lihat MRI, apakah BMRI juga udah normalized, artinya harga sahamnya tuh masih ketinggian nggak? Kalau secara valuasi memang semuanya masih tinggi untuk saham Big Banks ini, tapi secara teknikal udah pada normalize semua. Nah, ini untuk Bank Mandiri seperti yang aku bahas beberapa hari kemarin ya. Jadi ini teman-teman kalau diperhatikan dia udah breakdown, udah kena target dari pattern head and shoulders-nya ya, udah kena di sebenarnya nggak pas kena banget tapi udah hampir kena gitu loh. Ini kena di MA 200-nya. Dan ini mengalami pantulan, dia bisa naik sampai 9675 tapi abis itu akan turun lagi. Bank Mandiri secara chart dia juga udah normalized dalam monthly chart-nya. Sekali lagi kita coba pasang Fibonacci retracement dari bottom-nya di 7875 sampai di sini. Nah, kalau BMRI Bank Mandiri dia belum mencapai 50%. Udah deh, sampai ke 61 pun udah Fibonacci 61%, artinya udah terdiskon secara teknikal dan udah mantul lagi gitu. Jadi Big Banks teman-teman kalau udah mulai mau nyomot dikit sih udah oke sih ya. Terus satu lagi untuk BBNI. Nah, BBNI di sini ini mantul, terus kemudian ada potensi dia akan naik sampai 9.000 dan abis itu koreksi lagi. Nah, ini pertanyaan yang rame banget ditanyain, USD turun nih, rupiah menguat. Apakah ini tanda-tanda bahwa market akan menguat atau akan naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin IG live saya selama 1-2 bulan terakhir ini, saya ada bahas supaya teman-teman berhati-hati jika ingin investasi di dolar Amerika.
terutama pada bulan November, Desember kemarin. Saya ada gambar ini 1, 2, 3 ini, dan ini tanda-tanda dia mau turun. Meskipun sempat naik sekali di bulan Desember akhir, tapi setelah itu dia turun. Nah, ini adalah satu tanda yang sangat bagus sekali, dan ini tidak hanya ke Indonesia aja. Mungkin saya akan buka untuk DXY dulu. DXY ini adalah indeks dolar Amerika terhadap beberapa mata uang kuat lainnya di dunia gitu. Nah, ini udah turun lumayan signifikan juga gitu, dan trennya memang masih tren turun terus. DXY sendiri masih bisa turun sekitaran mungkin 1-2 minggu lagi, sekitaran 1 minggu lagi dia kena angka 101, dia akan mantul. Nah, terus kemudian kalau untuk USD dibandingkan dengan rupiah gimana? Nah, USD dibandingkan dengan rupiah ini baru aja turun ya, turunnya tajam beberapa hari ini dan bisa menguat dikit. Jadi chartnya benar-benar kebalik banget sama chart IHSG. Jadi kalau dia turun, IHSG-nya naik. Nah, saat ini IHSG naik, tapi naiknya aku lihat sementara, dan ini turunnya juga sementara. Dia bakalan naik begini sampai sekitaran 15.200, 15.300. Setelah itu akan lanjut turun lagi ya. Jadi support USD IDR di angka 15.000 ini sangat kuat. 15.000 ini jadi support kuat ya teman-teman ya. Ada MA 200 dan juga di sini ada high. Jadi kalau teman-teman nanya bakalan mantul dulu nggak sih ini? Bakalan bisa mantul karena ini support kuat, dia bakalan bisa naik. Naiknya bisa sampai ke berapa? Sekitaran 15.200, 15.300 di sini. Terus habis itu dia akan bisa turun lagi. Nah, turun laginya apakah dia akan ngebentuk double bottom, mantul lagi, atau dia justru akan turun ke bawah? Ini yang kita nanti akan tunggu konfirmasi dari candle sendiri. Jadi saya cuma bisa melihat bahwa USD ini dia akan naik lagi dikit, mantul sampai ke 15.200, 15.300. Setelah itu kemana? Kita tunggu konfirmasi. Kalau ditanya lagi dipaksa, wah perkiraan naik atau turun setelah mantul ini, perkiraan akan bentuk double bottom, abis itu naik atau turun. Perkiraan aku lebih ke arah turun. Hai Audi, hai GJE, Sugama, Giraldoi, Ahmad. Oke ya, jadi kesimpulannya gimana dong? Kesimpulannya teman-teman, ini akan bagus untuk bisnis yang mereka bahan bakunya pakai USD, yaitu dari sektor farmasi, contohnya KB Pharma. Oke, semoga koneksi bagus, semoga koneksi aman. Hai Pak Teddy, Nanda, Gallery Off. Koneksi oke nggak? Dan ini akan nggak bagus atau berdampak negatif buat emiten yang dia banyak income-nya tuh dari USD. Contohnya ekspor pulp and paper, NKP, TKIM itu dia sempat diuntungkan lumayan banyak dari mata uang, kenaikan penguatan mata uang USD waktu itu gitu. Oke, hai Rehan, Hendra Saputra. Oke, jadi kesimpulannya IHSG bakalan kemana nih? Balik lagi ke IHSG-nya dan juga saham-saham big cap perbankan lainnya. Jadi kalau tadi kita bilang USD-nya tuh bakalan ada pantulan atau technical rebound, dan ketika USD menguat maka IHSG juga bisa sebaliknya, bisa turun. Demikian pula juga dengan beberapa saham perbankan kita, dan itu sangat normal sekali karena IHSG ini naiknya nggak bisa langsung cepat, dia tren turunnya lumayan. Nah, terus saya mau ngebahas tentang tadi tim konten kita ada bikin satu riset tentang, ada di post di Instagram saya, Instagram feed saya. Jadi ya, investor asing tuh udah mulai balik ke Indonesia, tapi balik ke Indonesianya bukan dalam ke pasar saham, enggak, masih di capital market, tapi bukan di pasar saham. Di mana dong, teman-teman? Tahu nggak? Rupiah menguat ya. Kenapa? Karena demand untuk rupiah juga udah mulai meningkat. Investor asing masuk ke Indonesia gitu. Terus investor asing ini dia masuk ke surat berharga negara atau SBN. Jadi sepekan kemarin itu tercatat arus modal masuk investor asing ke SBN itu mencapai 12 triliun rupiah, dan itu merupakan satu hal yang sangat bagus sekali buat Indonesia.
Nah, kaitannya apa dengan pasar saham Indonesia? Ya, bener banget di SBN, good. Kaitannya adalah investor asing tuh masuk ke Indonesia setelah rilis data inflasi Amerika yang terus melambat. Meskipun banyak duit asing yang keluar ke China, tapi ternyata yang masuk ke Indonesia lumayan juga. Tapi masuknya masih ke SBN dulu. Ada ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika dari The Fed itu bakalan melandai, ya. Jadi mencapai peaknya di kuartal pertama tahun ini atau Januari, Februari, Maret gitu. Nah, jadi investor asing tuh masuk ke SBN. Mereka udah mulai testing Indonesian market gitu, dan mereka mencari negara. Kenapa Indonesia? Karena mereka mencari negara yang masih punya potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus. Karena kenaikan suku bunga The Fed ini bakalan menekan laju ekonomi Amerika. Ya, jadi teman-teman juga lihat dari CDS atau credit default swap-nya. 5 tahunan di Indonesia itu turun jadi 86,82 basis point gitu dari 92,63 pada Januari kemarin. Jadinya apa artinya? Artinya adalah resiko investasi di Indonesia ini dianggap udah mulai turun dengan CDS ini turun. Kenapa? Karena premi CDS ini dia menggambarkan tingkat resiko ekonomi di suatu negara. Misalnya premi CDS itu naik, artinya resiko ekonomi itu meningkat, sedangkan kalau CDS turun berarti resiko turun gitu ya. Jadi teman-teman investor asing lagi ngetes dulu di SBN. Nanti kalau misalkan bagus, kondisi ekonomi Indonesia dinilai bagus, mereka akan kembali masuk ke pasar saham. Oke. CPO gimana terkait export ratio dan larangan ekspor Malaysia ke Europe? Kita ngelihat sektor CPO ini dia lagi murah juga, lagi sangat murah sekali. Cuman memang agak-agak lambat ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini CPO-nya udah mulai melandai ya. Jadi ini AALI dia udah mulai melandai, nggak downtrend di harga 7.800 supportnya. Aku agak kurang suka dengan AALI karena gerakannya slow banget, dan aku akan lihat untuk LSIP-nya masih downtrend. Kita sambil wait and see. Supportnya LSIP di 980 sampai 1000-an. Kita wait and see aja untuk CPO, dan ini akan dikabarin di M-Trade, di real time trading. GJA 5000 misalnya, kalau tidak salah dari sebuah berita media, Pak Jokowi pernah bilang jangan sampai SBN dikuasai asing. Gimana menurut Anda? Tapi Indonesia butuh duit. Ya udah, terima aja. Daripada duit asing juga nggak masuk juga gitu. Oke. Terus ini ada berita untuk MSCI, let me check, akan mengubah aturannya. Ya, MSCI akan mengubah metodologinya atau kriteria-kriteria untuk saham-saham yang dimasukin ke MSCI Index itu sendiri. Dan ada potensi Arto tuh bakalan dikeluarin pada 23 Mei nanti ya. Jadi mungkin pada review mendatang tuh Arto bakalan dikeluarin. Jadi mungkin mereka berasa kejebak market kali ya gitu, dengan kriteria-kriteria yang ada. Arto masuk, terus Arto masuk ke MSCI, habis itu langsung turun tajam, cuy. Dan sekarang mereka bikin aturan-aturan baru gitu ya. Jadi aturan barunya apa, kita juga masih cek-recek, tapi yang potensi keluar itu Arto. Mari kita lihat Arto gimana. Cek Arto. Ya, Artonya udah dia tren turun terus ya teman-teman ya. Kita masih belum interested sih buat Arto ini, biarin aja lah, wait and see dulu buat Arto ya. Oke. Besok rilis data GDP China, dan ada potensi
di China ini perekonomiannya bakal bangkit lagi, bakalan mulai aktif lagi. Kenapa? Karena reopening dan permintaan minyak itu bakalan naik banget. Permintaan batu bara juga bakalan naik. Dan permintaan batu bara ini China banyak juga ambil dari Indonesia. Selain dari Australia, banyak ambil dari Indonesia. Jadi batu bara masih naik turun, banyak faktornya. Harganya nggak akan setinggi tahun 2022. Cuman di China ini dia bakalan diuntungin dari reopening ya. Jadi Indonesia bakalan diuntungin dari reopening China. Oke. Kita coba lihat saham, mau lihat saham apa? Harga minyak mulai semakin naik juga ya, seiring dengan inflasi dari Amerika juga udah mulai membaik gitu. Jadi kita watch untuk oilnya. Kedengeran ya suaranya? Suara masjid. Oil. Coba kita lihat brand UK Oil. Ini harga minyak dia udah mulai sideways. Jadi dari tren turun udah mulai sideways, kita udah mulai watch untuk sektor minyak ya. Terus kita lihat biasanya kalau minyak nggak langsung tercermin di harga sahamnya. Cuman ini Elsa dia udah mulai ngebentuk double bottom juga. Jadi potensi nih. Ini potensi nih, twing gini. Nah, kita tungguin sekitaran area 290-an. Terus slide Elsa, kita juga coba lihat Medco. Medco-nya udah naik tinggi, wait and see dulu di konsolidasinya. Oke, terus hari ini metals juga banyak naik. Saya akan review untuk metalsnya. Antam, saya nggak nyaman sih trading di ketinggian gini, masuk di ketinggian. Hari ini naik 1,4% aja, tapi udah di resisten banget. Jadi kalau misal pun dia naik ya let go aja. Ini udah chartnya nggak enak nih, ketinggian banget gitu. Terus kalau tins gimana? Bingung besok belanja saham apa ya? Beli aja semua pak, duitnya banyak. Tins hari ini breakout. Ya, jadi ini tins hari ini breakout, teman-teman. Balik ke Antam tins. Mari kita lihat tins. Di Mtrade malah jualan. Kenapa malah jualan? Karena udah cuan ya, dan kita ngelihat market sideways, bentar naik, bentar turun. Kita dapat cuan, ya udah kita jual dulu karena dia kena ada satu resisten juga. BRMS kita lihat ya, sebentar sabar. Coba cek data dulu BRMS. Oke. Minggu depan itu ada pengumuman LQ45, BRMS ini potensi masuk ke LQ45. Jadi pengumuman rebalancing indeks LQ45 ini bakalan dilakukan di minggu terakhir bulan Januari dan efektif pada closing market 31 Januari 2023 gitu. Jadi ada yang potensi ditambahkan ada ADMR, kemudian Saratoga, ada BRMS, ESA dan juga MTEL. Kita coba review satu-satu. Nah, sedangkan yang potensi di delete ada Wika, MNCN, TPIA, HMSP, dan ERA. Kita coba review untuk ADMR, Saratoga, BRMS, ESA, dan MTEL. BRMS dulu. Dia naik tinggi banget hari ini, opening udah naik langsung, opening banget langsung udah naik 10%, jadi kita nggak kejar tadi. Ya udah biarin aja dulu, terus jangan dikejar sih teman-teman. Kita coba lihat yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang naik tidak harus dibeli. ADMR, be very careful, udah dekat sama resisten juga 1725.
dan biasanya kayak gini naiknya tuh cepat-cepat banget dan turunnya juga cepat. Terus Saratoga ini yang fundamentalnya cukup menarik dan masih di bawah, dan potensi masuk LQ45 edition ditambahkan di LQ45. Jadi Saratoga kita akan watch. Untuk Saratoga dia udah ketahan area supportnya di 2320 dan dia berpotensi untuk kembali mengalami technical rebound atau naik sampai ke 2480-an. Jadi kita watch untuk Saratoganya. Terus kemudian ada beberapa watchlist lagi di Mtrade ya, tapi aku gak bahas, biar dibahas di morning briefing besok di Mtrade. ESA juga udah naik dekat resisten sampai dekat 975. Kita wait and see dulu. Jadi yang belum jalan ini ada Saratoga dan juga MTEL yang masih di area-area support. Kita akan watch dua saham ini. Oke, terus kemudian semua emiten emas naik katanya. Mari kita lihat MDKA. Naiknya dikit-dikit dan naiknya udah di resisten. Dia naiknya dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Ini part of sideways. Jadi naiknya tuh dikit-dikit banget gitu. Naiknya dikit-dikit juga. Ya, jadi bukan naiknya yang sampai kencang banget. Ini MDKA. Terus kemudian udah kena resisten juga. Better wait and see ya. Kondisi marketnya masih cenderung sideways. PESAP juga naiknya cepat banget, apalagi yang ini wait and see dulu aja. Jadi kita watch yang belum jalan. Kita masih suka saham-saham yang lagi di support atau di bawah gitu, kayak tadi SRTG, MTEL, kita nungguin yang kayak gitu-gitu ya. Terus ASII dong. Ya, ASII ini udah naik 3 hari berturut-turut, volume transaksinya mengecil. Kalau naik lagi sampai ke 5.800, 5.900-an, habis itu bisa turun lagi. Dan kalau turun lagi sampai ke 5.200, teman-teman jangan sampai kelewat kalau belum punya untuk yang jangka panjang. Anyway, itu dibahas lebih detail di MFest juga. Terus kemudian selain itu ada apalagi yang teman-teman mau nanya ya? Oh iya, aku tadi buka Q&A belum kejawab. Ini banyak pertanyaan yang dari Q&A hari ini. Aku mau jawab beberapa pertanyaan. Question from stories. Tahun politik. Aku nggak tahu nih pertanyaan dari siapa. Apakah consumer good akan melejit? Ya, bisa. Consumer good bisa naik di tahun politik, tapi tidak di kuartal 1, tidak di semester 1. Potensi naik di semester 2 karena tahun politik baru start di September 2023. Kemudian kenapa saat banyaknya sentimen positif dapat beberapa proyek IKN dan lain-lain justru saham ADI jadi turun? IKN ini agak kesulitan dapetin dana dari luar, jadi memang turun itu wajar gitu. Oke, tadi ada yang nitip info dari tim kita. Follow, subscribe YouTube Mtrade bit.ly/, Golden Rules Trading. Ada Golden Rules untuk trading saham dan investasi saham di YouTube. Oke, terus teman-teman, tips untuk ibu-ibu rumah tangga agar survive trading tambahan jajan. Saya member Mtrade. Lucu. Tips untuk ibu rumah tangga agar survive trading: belajar. Ibu rumah tangga tuh punya privilege, kebebasan waktu, bisa belajar sambil nemenin anak bobo siang mungkin, atau sambil makan, masak atau apa ya. Jadi intinya santai aja sebenarnya buat ibu rumah tangga atau selain ibu rumah tangga, sama aja semuanya. Miss bisa jelasin investasi di obligasi negara? Simple aja, ke bank. Investasi obligasi negara aku mau bahas juga. Ini dari Mary Opgin, ada yang nanya kalau beli FR gimana fixed rate. Aku jelasin singkat aja ya. Fixed rate tuh sekarang harganya udah tinggi, jadi aku beli fixed rate tuh beberapa bulan kemarin di sekitaran Desember, itu harganya masih rendah-rendahnya karena potensi suku bunga naik ya, dan
waktu itu rupiah juga masih melemah ya. Waktu itu aku beli, terus kemudian sekarang udah naik. Waktu itu aku udah share juga ke teman-teman semuanya. Jadi kalau ditanya untuk fixed rate atau obligasi sekarang ya udah agak tinggi harganya. Better wait and see dulu biar dia harganya agak-agak turun dikit ya. Saya rasa pekan depan agak koreksi atau bisa turun harga dari obligasi atau fixed rate ini. Bisnis era di tengah gencarnya ekspansi pembukaan gerai baru 2023, kita akan bahas di MFest ya, dan juga di morning briefing Mtrade tentang bisnis era. Aku catat dulu. Oke teman-teman, aku mau kabarin besok Jumat itu aku ada YouTube live jam 7. Jadi Jumat itu aku nggak IG live, tapi aku YouTube live jam 7, dan aku mulai akan start program Beyond Money pertama. Beyond Money ini ngapain sih Jumat nanti di YouTube live? Ini gratis, teman-teman bisa tonton gratis juga. Saya akan mulai program Beyond Money ini karena saya sadar sepenuhnya bahwa orang itu mengelola keuangan, investasi itu bukan cuma sekedar hitung-hitungan angka, tapi semuanya berawal dari mindset, berawal dari pola pikir. Dalam program Beyond Money ini, kadang saya akan live sendiri, kadang saya akan invite orang-orang yang menurut saya berpengaruh dan saya juga perlu belajar dari mereka. Jadi di Beyond Money Jumat jam 7 nanti, saya akan menjawab pertanyaan dari video saya yang cukup viral waktu itu. Masih ingat nggak video tentang triliuner? Kalau duitnya diambil jadi miskin, dia akan balik lagi jadi kaya, jadi triliuner. Miliarder demikian pula ya, dia akan balik lagi jadi miliarder. Jutawan, duit diambil jadi jutawan. Jutawan dikasih duit banyak, miliaran. Kalau termostatnya dia atau settingan kepalanya itu sebagai jutawan, dia akan balik jadi jutawan ya. Jadi Jumat nanti aku akan nge-live di YouTube live ya, bersama dengan teman aku Coach Rio. Dia ini pakar dari pakar teknologi pikiran bawah sadar, apa ya ngomongnya, mind technology. Jadi dia jago banget buat ngelepasin trauma-trauma, ngelepasin settingan-settingan atau program di bawah sadar kita, seperti gunung es yang 80%, di atas tuh 20%, gunung es di bawah nggak kelihatan 80%, dimana kita sekuat tenaga dengan sekuat pikiran kita berusaha untuk, aku mau jadi kayak kerja keras, ikut seminar motivasi, ikut seminar ini itu semuanya, udah dijalanin semua. Dapat duit, tapi habis itu duitnya bisa lenyap, bisa hilang lagi. Karena ada beberapa termostat atau settingan di kepalanya, di dalam bawah sadarnya itu dari masa kecilnya. Entah dari apa yang ia dengar, apa yang ia lihat dan ia katakan. Sebagai contoh, jika seorang dia cari duit atau berinvestasi dengan dasarnya itu anger atau ketakutan. Ada satu orang yang saya sempat baca dari satu buku ya, aku lupa buku apa. Jadi orang ini tuh dia kalau dapat duit terus hilang lagi, dapat duit terus hilang lagi. Nah ternyata ada satu memori di masa kecilnya dia, ketika dia tuh papa mamanya lagi diskusi tentang uang, terus tiba-tiba marah, bertengkar, meledak, papanya gebrak meja, pingsan, mati. Sejak saat itu tanpa sadar, karena secara emosional ya dia sangat emosional, tanpa sadar dia tuh nge-link, nyambungin informasi antara duit itu dengan pain, duit itu dengan kematian. Jadi ya nggak bakalan bisa kaya, dapat duit hilang lagi duitnya, karena dia merasa di bawah sadarnya itu salah. Nah di situ gimana caranya ngebenerin ini yang tidak mudah, tidak semua orang tahu, dan saya belajar banyak dari Coach Rio, dan juga nanti kita akan belajar dari Coach Rio juga. Mimpi kalau tanpa usaha, tapi yang lucu orang berusaha terus kadang-kadang juga mentok terus gitu. Oke, kita lanjut bahas Q&A. Sambil nanti bahas saham-saham lagi. Q&A yang tidak terjawab aku akan lanjutin jawab besok ya. Misi yang harus diupayakan sebelum usia 30-an itu apa aja? Sebelum usia 30-an, kamu masih 20-an, artinya kamu masih punya resource banyak, tenaga banyak, waktumu aku rasa juga banyak, masih punya banyak waktu gitu. Dan kalau kamu belum berkeluarga ya, itu apalagi belum berkeluarga, masih sangat bebas sekali bisa meresikokan beberapa hal gitu. Tapi meskipun ya nggak semuanya diresikokan. Apa yang mesti dilakukan, coba
coba terus tes dan ukur, jangan takut mencoba di bawah usia 30 karena itu usia-usia mencari pola ya. Dan kemudian banyakin belajar di usia-usia itu, banyakin belajar dan banyakin mencoba, banyaklah berbuat salah, bukan sengaja berbuat salah, tapi berani mencoba, berani mengambil risiko. Nanti kalau udah usia 30-an lebih atau batasannya tuh udah nikah, nah itu udah mulai mengurangi tindakan yang berisiko gitu. Di atas 40 harusnya udah tinggal nurturing aja atau melipat gandakan apa yang kamu udah dapat dari usia 20 dan 30. Di usia 50 harusnya udah menikmati aja. Jadi ketika menikmati ini, investasinya cenderung yang benar-benar passive income, lebih ke obligasi, banyakin obligasinya. Saham boleh, cuman sahamnya jangan semuanya ditaruh di situ. Oke? ASI tadi udah aku jawab ya. Terus kemudian saham-saham bentar, aku bahas nanti. Gimana caranya memperbaiki portfolio yang berantakan? Dosa lama nih nyangkut di saham gorengan, tiada cara selain kau menunggu. Jadi kalau antara kau menunggu atau kau cut loss. Kalau cut loss secara percentage dari portfolio nggak gede, silahkan di cut loss. Tapi kalau secara percentage dari portfolio besar, itu bisa ngeganggu psikologi tradingmu. Oke, terus sudah saatnya ke pool saham bank digital belum? Belum. Aku lebih prefer saham bank konvensional. Terus ini ada pertanyaan saham. Aku akan bahas untuk ASI udah, aku akan bahas ASES. Selebihnya akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. ACES. Dan aku akan ngebahas Q&A yang lainnya. ACES gimana nih? ACES dia kemarin sempat mantul, terus dia turun lagi ke level 440. Ya kayaknya bakalan bisa lanjut turun lagi nih sampai ke 398-an ya. Jadi supportnya di level 398 di sini. Watch buat investor aja sih. Jadi ada petunjuknya juga di MPS. Kalau udah nggak kuat nahan ego, udah bilang aja sekarang PI sama sahamnya kata Jamie P21. Hahaha. BRMS udah aku bahas. Telkom nyangkut di 3.900, apakah bisa di hold? 3.900 mah nggak nyangkut, ini kan deket lagi. Sekarang kan 3890, jadi kena 3.900 terserah kamu mau jual atau mau tahan, terserah, karena dia masih akan fluktuasi. Fluktuasi itu artinya apa? Masih bisa jatuh lagi sampai ke 37 dan 3660 tuh masih bisa gitu. Jadi yang nggak kuat fluktuasi tadi yang nanya ini apakah Telkom yang modal 3.900 gimana? Ini rugi dikit doang. Jadi mau jual sekarang boleh, jual pas BEP boleh. Kalau mau nahan mesti siap fluktuasi, dia bisa turun sampai ke 3770 lagi. Bisnis apa yang potensial di 2023? Ada yang nanya, bisnis apa yang potensial di 2023? 2023 yang jelas batu bara tuh masih diuntungkan, tapi nggak mungkin kalian langsung pivot jadi pebisnis batu bara. Aku sempat ngobrol dengan Pak Martin Hartono, beliau tuh termasuk salah satu mentor bisnis aku yang luar biasa, dan harapan aku semoga suatu hari nanti beliau mau aku invite dalam program Beyond Money ini. Jadi Pak Martin Hartono ini siapa sih? Beliau adalah anak dari orang terkaya di Indonesia, Pak Budi Hartono ya, dan beliau sangat humble sekali. Saya sempat nanya, Pak Martin, kalau mau bikin bisnis lagi nih, kira-kira bisnis apa ya? Jawabannya tuh simple. Dia nggak ngomong bisnis apa secara trend market, tapi yang pertama beliau jawab kayak gini, tunggu dulu, cek dulu bandwidth kamu bisa nggak gitu. Jadi dia nanya bandwidth aku tuh artinya apa sih? Oke, sekarang saya udah punya satu aktivitas nih, trading sendiri, kemudian ngurusin M-Trade tuh ngurusin tim, ngurusin semuanya gitu. Oke, mau bisnis yang lain, bandwidthnya bisa nggak nih? Kemampuan kamu bisa nggak nih? Kemampuan tuh bukan cuma skill, tapi mental, kesiapan mental. Nah itu yang akan aku bahas juga Jumat nanti di YouTube Live Beyond Money yang pertama. Kemudian Pak Martin Hartono ada sempat ngomong juga dengan saya begini, yang kedua, sesuaikan dengan your dia kalau ngomong craftsmanship, sesuaikan dengan
your craftsmanship. Apa itu craftsmanship? Kalau teman-teman biasanya ngomong passion and skill jadi satu, itu namanya craftsmanship. Jadi saya yang suka mengajar, saya yang suka bidang edukasi, nggak mungkin larinya tiba-tiba ke bisnis bisnis on the deal gitu, bisnis kendaraan gitu. Meskipun orang tua saya bisnisnya tuh bisnis kendaraan dulu, transportasi gitu, tapi saya nggak lari ke sana karena my passion, my craftsmanship itu di education gitu. Education dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana membuat seseorang tuh lebih prosper, lebih baik gitu. Oh oke, ternyata gitu ya. Jadi baru dari situ kita mulai berpikir bisnis apa yang bagus untuk di 2023 dan sepanjang masa. Itu mesti sesuaikan dengan diri kita juga, bukan cuman dengan market di luar. Sun Tzu, The Art of War, mengatakan know your enemy, know yourself juga gitu. Pahami medan perangnya, pahami diri sendiri. Dengan memahami medan perang dan diri sendiri, maka kita bisa mencapai kemenangan. Katanya kayak gitu. Oke. Terus kemudian ICE ACS aku udah bahas, jadi aku boleh delete. BCA BRI aku udah bahas juga. TLKM tadi juga aku udah bahas. WSKT dan GoTo masih tren turun sih, WSKT ya. Borongan nih nanyanya. GoTo-nya juga masih bakalan sideways. Oke. Cek. Ada pertanyaan lagi apa ya? Oke, aku akan invite Coach Tasya. Ada beberapa hal yang aku mau tanya, aku mau bahas dengan Coach Tasya. Kenapa sih investor asing nih masuknya ke SBN bukan masuk ke saham saat ini? Terus rupiah terus menguat ya, tapi asing masih net sell di IHSG. Ada sentimen apa gitu? Coach Tasya, yuk kita langsung aja mulai ya Coach Tasya. Ini kita penasaran, asing ini masuk ke Indonesia dan rupiah menguat, tapi asing tuh masuknya ke SBN, nggak masuk ke saham, sahamnya masih net sell. Kenapa ya Coach Tasya? Oke, jadi pertanyaannya kenapa ya asingnya tuh masuk lebih banyak ke SBN gitu. Jadi sebenarnya ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, kalau kita bandingin yield, jadi yield tuh kayak return gitu ya, beda sama harga obligasi. Kalau yieldnya naik, nah harga obligasi itu turun. Nah, kalau dari beberapa bulan lalu kan yield itu kan naik terus. Nah, sekarang itu yield udah mulai turun. Artinya harga obligasi itu udah mulai naik. Asing itu udah mulai masuk ke sana. Dan kalau kita bandingin yield antara negara lain, Indonesia tuh masih lebih atraktif gitu ya. Selisih antara yield Indonesia sama US itu aja ada 3%-an. Artinya kita tuh lebih tinggi. Dan menariknya lagi, Desember kemarin BI itu ngeluarin instrumen baru. Kalau nggak salah SBN yang berbasis falas gitu ya, dan returnnya tuh 5-6%. Itu juga masih selisihnya 3%-an sama US. Artinya ya orang-orang yang tadinya keluar dari saham misalnya, ya mereka masih bisa masuk ke obligasi di Indo karena returnnya juga cukup menarik gitu kan. Terus yang kedua karena ya tadi ya instrumen baru yang dikeluarin kan berbentuk falas, artinya rupiah itu menguat gitu. Nah, rupiah yang menguat ini juga jadi satu hal yang menarik. Karena selain orang dapat keuntungan dari kenaikan harga, mereka juga dapat keuntungan dari sisi kurs juga. Terus selanjutnya yang menarik karena Indonesia kan pertumbuhan ekonomi masih proyeksi positif ya, masih sekitar 5%-an. Nah itu tuh bisa dibilang hampir 2 kali lipatnya dibanding kayak pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju seperti US, China sama Eropa gitu ya. Apalagi untuk negara lain masih ada potensi resesi, sedangkan Indonesia tuh relatif kecil gitu. Jadi ini yang bikin kenapa asing itu lebih masuk ke SBN dulu gitu ya dibandingkan dengan saham. Tapi ya kalau dibilang apakah akan masuk obligasi terus, ya enggak juga, karena yield itu kan nanti akan semakin turun. Nah proyeksinya kalau misal nanti udah kalau sekarang kan yield Indonesia yang 10 tahunan itu di 6,7%. Nah perkiraan kalau misal nanti udah di 6%-an atau 6,3 lah sampai situ, ya ini
bisa dinilai mahal lagi, nanti investor bisa switch ke saham lagi. Jadi sebenarnya ini nanti kita tuh nunggu inflow asing tuh masuk kemana dulu gitu. Kalau sekarang kan mungkin valuasi IHSG masih lebih mahal gitu dibandingin negara lain. Jadi orang-orang keluar dulu. Tapi nanti kalau misalnya obligasi juga udah mulai mahal, ya tetap akan switch ke saham juga. Kurang lebih seperti itu, Miss. Cakep deh, Coach Tasya. Terus aku penasaran satu lagi nih, metals hari ini naik. Udah penasaran kenapa nih? Munduran dikit dong. Kalau metal, udah aman, Miss. Kalau metals kenapa hari ini naik ya? Jadi sebenarnya ada beberapa sentimen gitu ya. Tapi perlu kita ketahui juga ya, kalau metals ini kan saham yang cyclical gitu bisa dibilang. Jadi dia ngikutin harga komoditinya juga. Bisa metalsnya tuh di gold, bisa di nickel juga gitu. Dan ini kan lebih harga komoditi itu lebih volatile juga. Jadi pertama harus antisipasi dulu. Terus kenapa metals naik? Ini ada beberapa sentimen makro yang mendukung. Pertama dari reopening China, dimana kalau China itu ekonominya udah mulai membaik, artinya kan manufaktur juga mereka udah mulai jalan lagi gitu ya. Mereka bakal impor kayak metals untuk produksi mereka gitu. Dan menariknya impor komoditi dari China itu gede ya, sekitar 30% lebih kalau untuk metals gitu. Jadi ini kenapa yang bikin proyeksi untuk permintaan metals ke depan juga makin tinggi. Terus yang kedua adalah perang antara Rusia Ukraina itu masih berlanjut gitu ya. Dan yang bikin perang itu bukan dari teritori, tapi dari dedolarisasi gitu. Artinya gini, sekarang tuh negara-negara mengganti dolar dengan mata uang lain. Misalnya kalau dari Rusia mereka jual oil gitu, nah mereka tuh bisa dibayar pakai rubel atau pakai yuan gitu. Nah artinya permintaan akan dolar kan turun gitu. Jadi orang-orang yang melakukan dedolarisasi ini karena juga di satu sisi suku bunga AS masih naik, inflasi di sana masih tinggi, ya mereka bakal cari aset lain yang lebih safe. Ya salah satunya emas gitu. Jadinya ya kenapa di sektor metals terutama gold juga masih jadi aset kelas yang masih menarik gitu ya. Kalau di saham ya pilihlah yang emiten yang punya emas atau nikel kayak gitu. Tapi sekali lagi ini tuh komoditi, jadi kita harus lebih siap sama risiko volatilitasnya. Kurang lebih kayak gitu, Miss. Oke, sip deh, Coach Tasya. Sorry teman-teman, untuk questionnya nggak semuanya bisa terjawab. Dan PRM Dianta, tolong ya pertanyaannya kamu tulis di story itu tadi aku buka Q&A, masih akan aku lanjutkan di IG Live besok ya. Jadi masih akan aku lanjutkan Q&A-nya di IG Live besok teman-teman. MVS kita mulai buka untuk batch 2, tapi batch 2 itu masih Maret, jadi kalau mau ikut yang batch sekarang juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai-santai dulu, jadi belajar dulu aja ya. Terus yang pengen coach and trade ya ada ke mtrade.id/t-shirt, dan kalau pengen daftar jadi coach and trade bisa langsung aja DM aku, nanti dikasih tahu email kemana. Itu aja, terima kasih teman-teman yang udah nonton malam hari ini, tetap semangat dan jangan lupa Jumat jam 7 saya nggak IG Live tapi di YouTube Live, dan itu di YouTube Live saya akan mulai program pertama saya Beyond Money bersama dengan Coach Rio untuk ngacak-ngacak pikiran bawah sadar kita, program-program bawah sadar kita yang membuat kita tuh tertahan untuk menjadi lebih kaya lagi. Penasaran? Langsung aja ke YouTube and Trade besok Jumat jam 7. Jangan sampai telat ya. Salam Rohit, bye-bye. Bye-bye.